Halo kawan tutur, kembali lagi di acara yang membahas percakapan-percakapan netizen di dunia maya tentang berbagai macam hal, apalagi kalau bukan di trending topic. Dan kali ini agak spesial ataupun agak panjang. Kenapa? Soalnya hari ini kita mau bahas dua topik yang paling banyak diperbincangkan netizen di minggu-minggu ini, yaitu dari serangan rudal Israel ke Iran hingga menu MBG. Kira-kira ini apa yang paling bikin netizen emosi gitu. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan, kita mau lihat dulu nih percakapan-percakapan di dunia maya soal perang Amerika Serikat Israel dengan Iran. Coba kita lihat dulu percakapan netizen kayak apa aja. A short Ini time kita ago, lihat the United komentar dari States Donald Trump military dulu. began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out Nah, the... dari pernyataan Donald Trump tadi, macam-macam nih komentar netizen. Kayak yang pertama dari Anas Nasmudin. AS dan Israel baru dapat dana segar untuk perang. Ada yang tahu mereka dapat dana segar dari mana. Jadi netizen tuh sudah mulai mempertanyakan begitu. Jadi perang ini nih sebenarnya sudah ini karena apa atau ada motif-motif tertentu di balik perang. Lalu juga dari Rizaldi, Amerika sudah memainkan jurus playing victim gitu. Jadi netizen juga berkomentar banyak hal begitu soal perang yang terjadi pada 28 Februari kemarin. Dan berikutnya kita lihat lagi komentar yang lain. Takut banget kalau jadi perang dunia ketiga nanti warung mie ayam langgananku tutup. Jadi ini ada komentar-komentar yang agak nyeleneh dan lucu ya. Jadi komentar netizen tuh beragam banget, gak cuma komentar yang serius, tapi ada juga komentar-komentar lucu lainnya. Coba kita lihat lagi yang berikutnya. Lalu juga jangan perang dunia ketiga dulu please, aku belum masuk BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi masih banyak sekali dan ini juga ada yang sedikit serius gitu ya. Akibat perang dan kebetulannya lagi si Trump habis akuisisi minyak Venezuela. Apakah benar-benar kebetulan? Komentar-komentar kritis pun juga bermunculan dari serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Dan juga untuk membahas kira-kira percakapan netizen ini seperti apa, seperti biasa di studio kita sudah kehadiran Direktur Riset dan Komunikasi Deep Intelligence Research, Neni Nurhayati. Halo, selamat siang Teh Neni, apa kabar? Ketemu lagi kita ya. Mas Kris. Oke, Teh, jadi ini memang apa ya, ini perang kan baru banget ya. Betul. Terus juga kayaknya sudah menyulut komentar banyak netizen di Indonesia pada umumnya. Mungkin bisa dimulai dengan gambaran umumnya dulu Teh. Ini percakapan-percakapan di media sosial soal perang ini sendiri itu gimana Teh? Iya, kalau kita melihat pertama sebelum masuk ke media sosial, saya ingin melihat dulu dari news monitoring ya. Jadi kalau dari pemberitaan memang 64% itu sentimen negatif. Kenapa sentimen negatif? Karena itu pertama ditengarai oleh, ini kan tentu saja terkait dengan kemanusiaan ya, Mas Kris ya. Lalu kemudian juga kemarin meninggalnya pemimpin Iran, Ali Khamenei, kemudian juga ditengarai bahwa ini eskalasinya kalau terus-menerus terjadi adanya peningkatan dan gejolak yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian karena we are currently facing high uncertainty gitu. Mengalami ketidakpastian yang sangat tinggi gitu. Nah, itu juga yang sebenarnya nanti mungkin akan saya ceritakan tergambar juga dalam emosi publik gitu ya. Nah, ketika kemarin kan ini 1 minggu ke belakang ya penarikan datanya.
Tapi sebetulnya dari mulai tanggal 27 Februari 2026 itu sudah mulai meninggi percakapan terkait dengan Amerika Serikat dan Israel akan menyerang ke Iran gitu. Dengan memakai rudal dan lain sebagainya itu sudah terekam sekali percakapan di pemberitaan di ruang publik juga percakapan gitu. Nah, tapi memang sangat memuncak di tanggal 1 Maret 2026 karena memang Kemarin penyerangannya penyerangannya masifnya kan kemarin sampai sekarang Sampai juga sekarang, karena ini kan terus-menerus berbalas-balas ya, apalagi sekarang ada 3 orang militer Amerika Serikat juga yang tewas gitu. Jadi Trump juga akan melakukan ancaman kembali, Iran juga begitu. Jadi ini pada akhirnya tuh menjadi it's never ending gitu. Nah, yang paling menarik sebetulnya bagaimana dengan percakapan yang terjadi di netizen kita, itu juga banyak menyoroti bagaimana kebijakannya Pak Prabowo gitu. Jadi fokusnya juga ada ke pemerintah gitu Betul, ya, Teh, ya. ke pemerintah karena kita tahu kemarin kan Pak Prabowo akan menjadi juru damai keduanya, menawarkan diri untuk jadi juru damai antara tiga negara. Tetapi ketika ada komentar-komentar gitu ya terkait dengan bagaimanapun sebetulnya Israel juga harus dilindungi, itu juga memunculkan ada banyak sentimen negatif yang tinggi terhadap Pak Prabowo Subianto. Apalagi kemarin ketika ditengarai kita ini sebenarnya masuk BOP gitu di Indonesia kan, Board Office. Ini Board Office atau Board of Terror and War gitu Karena kan kan. dua anggotanya ini kan yang menyerang gitu ya, kan Betul, negara yang karena berdaulat juga. sebetulnya kenapa netizen tuh mempertanyakan beberapa kebijakan-kebijakan dan negara-negara misalnya yang masuk dalam Board Office itu mereka sebetulnya yang menjadi inisiasi untuk menyerang Iran gitu. Ini yang kemudian dipertanyakan oleh para netizen kita dan sebetulnya ketika kita melihat ada banyak percakapan netizen tadi juga sudah di-spill kan ya beberapa oleh Mas Kris, itu juga mempertanyakan sih sebenarnya ini mau dibawa kemana sih gitu. Lalu kemudian juga Perang Dunia Ketiga itu paling ramai banget dipercakapkan dalam berarti netizen itu sudah ramai juga ngomongin soal kemungkinan Perang Dunia Ketiga begitu ya? Betul kemungkinan Perang Dunia Ketiga dan mereka juga harus bersiap kemudian seperti apa. Mereka juga mempertanyakan bagaimana kesiapan Indonesia gitu karena bagaimanapun ketika hari ini kita tahu lah ya Rusia Ukraina juga belum selesai, kemudian Afghanistan, kemudian juga ini ada mulai lagi muncul gejolak baru, artinya geopolitik di masing-masing negara, kemudian juga problem ekonomi yang juga ini terus-menerus terjadi begitu ya. Ini pasti akan menimbulkan ketidakpastian dan dampaknya ini pasti akan terjadi di Indonesia. Nah, sementara apa yang dilakukan oleh Pak Presiden hari ini gitu, itu dinilai bertentangan dengan apa yang kemudian disampaikan oleh netizen gitu. Jadi netizen cukup menyayangkan juga sih beberapa keputusan Pak Prabowo ketika misalnya kemarin gabung ke BOP dan itu ternyata harus ada 17 triliun untuk masuk ke sana gitu. Dan kemudian publik mempertanyakan itu sehingga yang terjadi adalah kita pada akhirnya menjadi benturan narasi kan di media sosial gitu. Kenapa? Karena ada juga sebenarnya pihak-pihak yang ada kontra-kontra terhadap negara Iran gitu. Misalnya bahwa kita tahu Iran itu di situ ada 3 kelompok gitu ya. Misalnya ada kelompok yang katakanlah di situ ada Syiahnya, kemudian bangsa Persia dan lain sebagainya itu banyak juga dipercakapkan oleh netizen gitu Mas Kris. Nah cuman memang yang menjadi ingin ada kalau kita lihat dalam engagement audiens di media sosial itu percakapannya nyampe ke 80.000 gitu. 80.000 ya. Dan itu bisa tembus audiensnya sampai 1,1 miliar. Ini kalau misalkan kita lihat juga Teh di screen ya. Betul. Jadi memang perbincangan soal perang ini sendiri tuh ada sekitar 80.000 percakapan berarti ya. Betul, Dengan 80.000 audiensnya lebih. itu mencapai sekitar 1 miliar ya. Betul. Audiensnya 1,1 yang miliar. mempercakapkan soal perang ini ya. Terus juga apa yang kita bisa pelajari juga Teh kalau dari sosial media ini sendiri, percakapan soal perang Amerika Serikat, Israel dan Iran ini sendiri apa juga yang jadi perbincangan para netizen ini Teh? Ya sebetulnya kalau kita lihat dari word cloud berikutnya
di word cloud itu ada kata yang paling menonjol kan ya. Kata yang paling menonjol itu ada perang, ada konflik, rudal, dan itu tuh didominasi diksi percakapan publik berfokus pada aksi ofensif dan eskalasi militer yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dan di situ kita lihat ada ancaman global keamanan yang sebetulnya ini memperlihatkan bagaimana kekhawatiran dan dampak yang lebih luas. Diskursus itu tentu bukan hanya pada peristiwa atau kejadian serang menyerang antar satu negara dengan negara yang lain gitu ya. Tetapi ini akan ada perkembangan kepada kemungkinan-kemungkinan perluasan konflik dan konsekuensi internasional. Tentu ini mencerminkan bahwa perang ini tuh bisa berpotensi luas pada stabilitas kawasan hingga dunia, termasuk juga stabilitas politik dan juga stabilitas ekonomi. Nah, kalau kita melihat dalam emosi di media sosial gitu ya, emosinya ini kenapa terlalu tinggi di media sosial, terutama di Twitter ya. Di Twitter ini cukup tinggi kemarahan publiknya itu dalam merahnya gitu ya, warna merahnya itu cukup tinggi gitu. Kenapa? Karena ini ya di data yang berikutnya yang ada 6 lingkaran ini ya. Betul, Ini 6 terlihat lingkaran di situ kan ada yang mulai di bagian dari Facebook, Instagram, TikTok, Thread, Twitter, dan YouTube. Di semua platform emosi di media sosial, paling dominan itu ada di Twitter, ya. untuk kemarahannya. Untuk karena kemarahannya. tentu tadi Twitter menyampaikan banyak percakapannya karena di situ kan lebih banyak generasi baby boomers ya. Baby boomers itu ya katakanlah orang yang mengikuti dari sejak era Orde Baru sampai dengan era reformasi. Justru para pengguna Twitter itu untuk konteks perang ini memang banyak baby boomers di sana ya, orang-orang yang mengikuti konflik ini sejak lama. Betul. Dan itu banyak memberikan komentar juga kan terkait dengan sentimen-sentimennya tuh ke arah yang negatif gitu. Dan paling banyak sebetulnya baik itu di Facebook, Instagram, TikTok, Thread ataupun YouTube itu paling banyak adalah emotion anticipation gitu. Anticipation itu dalam kondisi wait and see. Jadi ada perkembangan ini kok ada ketegangan gitu. Kemudian ada rasa waspada. Ini ke depan bakal terjadi kayak apa ya gitu. Jadi setelah ini tuh what next gitu. Mereka tuh sedang hari ini tuh ada dalam banyak keraguan gitu, banyak ketidakpastian, banyak mengalami sesuatu hal yang ini butuh jawabannya. Terus kita mau apa sekarang gitu? Karena banyak ketika hari ini kita mau menyelamatkan aset tuh mau kemana gitu ketika perang terjadi. Karena katakanlah misalnya ketika itu ada inflasi, mereka kan sudah berpikir agak jauh gitu ya. Ini aset mau diselamatkan kemana? Apakah beli emas? Apakah kemudian kita harus ke dolar? Itu juga menjadi hal yang sebenarnya dipercakapkan di ruang publik. Termasuk tadi sebenarnya yang lucu-lucunya juga banyak ya. Jangan dulu perang dunia ketiga dong, saya belum nikah. Kayak gitu-gitu juga banyak gitu dipercakapkan di ruang publik. Sehingga ada kekhawatiran eskalasi lanjutan dan isu perang ini sebetulnya dipersepsikan sebagai sesuatu hal yang belum selesai dan ini pasti akan berpotensi membesar. Dan tidak menutup kemungkinan misalnya ada muncul lagi nih konflik-konflik baru entah antar negara mana dengan negara mana. Ini juga menjadi kewaspadaan dan sebenarnya sebagian besar di antara mereka juga netizen itu menyampaikan emosi kesedihan gitu. Emosi kesedihan. Karena ketika Amerika dan Israel ini menyerang ke Iran, ini tuh terjadi di bulan Ramadan, Mas Kris. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, penuh hikmah, bulan yang istimewa lah di mata memang kelompok-kelompok Muslim. Kenapa harus terjadi di bulan Ramadan itu betul-betul amat sangat disesalkan sekali gitu. Karena sebenarnya kan bukan pada, ya apalagi ketika pemimpin Iran yang itu tewas gitu ya ketika dalam satu kali serangan, dan itu sebenarnya yang menjadi tujuannya Trump gitu. Dan Trump juga sudah menyampaikan kan di ruang publik, itu juga memicu ada banyak sekali komentar-komentar dari netizen gitu. Misalnya, kok Trump ini kayak Firaun sih gitu-gitu gitu ya. Itu juga banyak sekali dan sebenarnya yang paling menyedihkan itu adalah ketika ini tuh terjadi di bulan Ramadan. Yang pada akhirnya
banyak juga komentar ya udah ini adalah mati syahid gitu. Oke. Dan mereka tuh para pengikutnya Ali Khamenei Khomeini. gitu. Itu tuh mereka menyampaikan bahwa ketika pemimpin kita juga siap jihad fisabilillah dan itu ternyata adalah mati syahid, mereka juga pengikutnya itu bakal ikut. Nah, itu juga direspon Direspon banyak banyak. juga oleh para netizen yang ada di Indonesia gitu, Mas. Berarti memang karena kejadian perang ini yang bisa dikatakan baru lah, baru sampai hari itu baru 3 hari berarti ya, Betul. dari 28 Februari kemarin, itu benar-benar menjadi di Indonesia maksudnya itu benar-benar tuh menjadi sebuah pembahasan yang beragam Iya. gitu. Karena tadi contohnya seperti di X atau di Twitter itu pun juga banyak sekali kita temukan tuh reaksi-reaksi kemarahan meskipun ada yang lucu-lucunya juga tadi. Iya, Nah, tapi ternyata tuh netizen menggunakan platform-platform seperti Twitter tuh untuk menyampaikan kemarahan mereka di situ berarti Teh ya. Betul. Lebih favorit untuk platform itu ya. Dan semua yang kita sedang dibahas nih di Indonesia terkait dengan banyakan isu-isu, misalnya soal isu-isu apakah MBG itu bertentangan dengan HAM gitu, terus kemudian diresponlah oleh kementerian bahwa itu ternyata kalau yang mengkritik MBG nih itu juga melanggar HAM dan lain sebagainya. Itu pada akhirnya tuh selesai gitu karena semua sekarang orang berfokus ke isu perang antara Amerika Israel dengan Iran gitu, Mas Kris. Dan di Twitter kenapa tinggi kemarahan? Karena tadi orang tuh kan kalau mau menyampaikan pendapat gitu, opini dan mengkritik pemerintah gitu, dalam hal ini adalah Pak Presiden, itu mereka menyampaikannya tuh apa adanya gitu, natural gitu, genuine. Dan karena mereka juga merasakan ya bagaimana hidup di era Orde Baru, kemudian masuk ke era reformasi, dan hari ini kita juga seperti kembali ke totalitarianisme. Mereka menyampaikan keresahan gitu terkait dengan bagaimana Pak Prabowo hari ini memimpin yang pada akhirnya misalnya harus gabung ke BOP gitu. Kemudian juga mereka ada banyak hal-hal yang sebetulnya gitu di situ dipertanyakan juga oleh masyarakat gitu. Oke, ya berarti memang selama ya 3 hari ini terjadi perang begitu, netizen kita meresponnya dengan satu nada gitu ya, kemarahan iya dan juga dengan berbagai macam emosi lah, sedih yang dilanjutkan dengan kekhawatiran bahwa setelah perang ini terjadi, apa yang bisa terjadi sama kita meskipun kita di Indonesia, tapi kan yang namanya perang level internasional pasti akan berpengaruh ke kemana-mana termasuk ke Indonesia. Dan tadi juga Teh Neni juga udah mention nih sempat MBG dan MBG juga akan kita bahas. Tapi sebelum itu kawan tutur, jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Tutur atau juga bisa meninggalkan komen kalau misalkan kawan tutur juga merasa resonate dengan pembahasan kita kali ini. Dan seperti tadi yang saya bilang ke Teh Neni bahwa kita juga akan membahas soal makan bergizi gratis yang ya kita sama-sama tahu lah bahwa makan bergizi gratis ini seringkali menjadi sorotan dan banyak sekali pro dan kontranya. Tapi sebelum kita mulai diskusi soal percakapan di media sosial soal MBG bersama Teh Neni, kita akan lihat dulu nih kira-kira percakapan apa saja sih yang sudah dimulai oleh para netizen soal MBG ini. Kita akan coba tampilkan di layar, kita lihat seperti apa. Yang pertama nih dari akun media sosial X, gimana caranya, ini agak ini ya, si Gemoy mau damaikan Iran sama Israel, mau ngasih MBG. Jadi komentarnya dibawa ke arah komedi ya, dibawa ke arah lucu. Jadi menggabungkan perang tadi dan juga masalah MBG tuh dijadikan satu dan dibuat agak lucu begitu ya Teh Neni ya, kayak gitu ya. Lalu kita coba lihat yang berikutnya. Lalu ada dari Prabu Wijaya, tolak saja biarin nama sekolah dicantumkan penerima mau dibuat fiktif. Silakan yang penting selamatkan siswa dari MBG basi, galak dan beracun. Jadi kritik-kritik yang keras ini dari netizen juga banyak sekali ya soal MBG. Lalu kita lihat lagi berikutnya. Zaman sekarang kreativitas tanpa batas ya, plat dinas disulap jadi plat hitam biar merakyat. Ironisnya lagi, lihat menu MBG di TK Internasional, roti polos, susu kotak, dan 2 klip kacang-kacangan. Buat anak-anak yang biasa makan masakan chef pribadi, ini sih menu hemat yang bikin resah kayak apotek tutup. Ya, jadi nggak ada obat. Ya, jadi MBG ini memang banyak sekali dari netizen kita ya, bagian dari masyarakat Indonesia yang memberikan kritik yang cukup keras karena
ada sekali banyak permasalahan soal MBG. Ada lagi mungkin yang berikutnya soal MBG. Oke, ini menggabungkan lagi soal perang. Indo kalau diserang rudal hipersonik, interceptnya pakai apa? Ompreng MBG. Jadi ya komentar-komentarnya memang bernada kritis sekali ada, keras pemerintah juga ada, tapi komedi juga ada. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Teh Neni. Jadi gini Teh Neni, MBG. Tadi kita lihat komentarnya seperti itu ya, bermacam-macam Itu juga banyak sih yang komentar di isu perang Isu ya, perang, Israel jadi digabungkan seperti itu ya. Iya, dengan Amerika dan Iran. Terus Betul. ada mereka, ini nih kalau perang dunia ketiga terjadi, MBG tetap jalan, tidak boleh ada libur gitu. Nah, gitu. iya kayak Banyak gitu. banget. Oke, tapi sekarang kita cuma coba, kita pindah fokus perbincangan kita Teh Neni, kita pindah ke MBG. Kalau soal MBG sendiri, secara umum, secara general, percakapannya tuh seperti apa sih Teh, kalau bisa dirangkum dari data-data yang dimiliki oleh Teh Neni? Kalau dari pemberitaan itu 69% sentimen positif, hanya 28% sentimen negatif berkaitan misalnya dengan keracunan. Kebanyakan sih kasusnya kasus keracunan yang itu diinformasikan oleh media. 3%-nya netral. Tetapi paling banyak memang sentimen positif gitu ya. Nah, yang sentimen negatif juga misalnya ada beberapa pengamat-pengamat politik lah, pengamat-pengamat kebijakan publik yang menilai bahwa MBG ini menjadi instrumen politik, menjadi program bancakan gitu, dan menjadi ladang rente. Itu yang disampaikan oleh para pengamat dalam komentar-komentarnya ketika ditanya sama media gitu. Tapi so far 69% terkait dengan pemberitaan MBG itu positif gitu. Ya mungkin kita melihat juga sebetulnya kan kita juga tidak sedang menyerang MBG ya, betul, Mas betul. Kris ya. Bahwa kita melihat kenyataan fakta yang ada gitu. Ini adalah program prioritasnya Astacita Pak Prabowo Subianto gitu. Dan yang ini juga menjadi momentum ya menurut saya, keberhasilan Pak Prabowo itu kan kadang-kadang dilihat dari banyak hasil survei itu karena selain pemberantasan korupsi misalnya kemarin yang ditampilkan itu adalah karena makan bergizi gratis gitu. Karena ini merupakan kebijakan dan program populis yang amat sangat cepat ditangkap oleh masyarakat kita gitu. Nah, kalau kita lihat momentum yang dari mulai 17 Februari ya. Kalau saya kan puasanya 17 Februari 2026. Tapi pemerintah kan puasanya 18 Februari kan. Beda satu hari lah dengan Muhammadiyah karena saya warga Muhammadiyah jadi saya ikut gitu. Nah, di situ tuh mulai banyak memperbincangkan soal MBG. Kenapa? Karena bagi mereka, bagi para netizen ini, kenapa sih MBG ini di bulan Ramadan itu harus ada gitu. Beberapa komentar-komentar dan itu kebanyakan anak-anak SD ngelihat nggak sih itu engagement dan exposure-nya cukup tinggi sekali ketika menyampaikan MBG ini kalau misalnya nanti di bulan Ramadan bisa nggak sih libur diganti gitu dengan uang 15.000 untuk jajan. Kan kita enak ya dapat baju lebaran yang itu dikasih dari pemerintah gitu. Nah, ini lucu juga gitu ya karena dipandang oleh anak SD itu merupakan solusi konkret yang ngapain karena ketika MBG itu dibagikan, maka di situ sebetulnya ada mulai muncul potensi-potensi hal-hal lain yang sebenarnya tidak diinginkan gitu ya. Nah, ternyata terbukti nih beberapa hari Ramadan ini, saya kan posting juga tuh di thread gitu ya. Saya posting di thread bagaimana MBG di tempat kalian masing-masing itu cukup tinggi juga. Engagementnya sampai di thread ini loh ya yang mungkin orang juga banyak yang belum masuk di thread gitu, tapi kita sudah mulai masuk memperbincangkan di thread. Itu like-nya aja tuh udah 2.000 lebih gitu. Banyak banget komentar dan komentar-komentarnya tuh apa aja mereka mengirimkan bagaimana menu-menu MBG di setiap daerahnya masing-masing. Mulai dari yang bagus banget, ada yang jeruk gitu ya, ada yang ya betul proteinnya ada, misalnya di situ ada ayam gitu, kemudian tahu, tempe dan lain sebagainya. Tapi di beberapa daerah-daerah lain sangat minimalis sekali. Berbalik ke ada yang belakang, cuman korma doang, ada yang cuman korma misalnya sama roti aja. Terus ada yang sebenarnya beberapa makanan-makanannya juga udah basi gitu. Nah, itu banyak banget oleh
oleh netizen kita tuh jadi di foto-foto gitu semuanya, Iya, di iya. foto-foto kemudian dikirim di media-media sosial itu banyak banget itu. Jadi di Dan foto tidak hanya sebagai bentuk kekecewaan, tapi sebagai bentuk ini konten aja atau betul. buat lucu-lucuan aja gitu kan? Iya, terus ada Karena, yang sebenarnya bikin kontennya ada di Tasikmalaya tuh. heeh, Ini gimana MBG cuman hanya dikasih singkong aja gitu. Oke, Itu singkong doang. juga ada yang Ya. ketika dikalkulasi ke rupiah gitu yang seharusnya didapatkan oleh mereka, ini kan nggak seberapa, itu bisa dihitung gitu. Ya. Artinya lebihnya dikemanain gitu. Betul. Nah, itu yang dikritik juga tuh ramai juga di situ ada kritik dari Ketua BEM UGM. Gitu. Tio itu mengkritik kan bahwa MBG itu adalah maling berkedok Kedok gizi. gizi. Itu juga terus-menerus Ya. diperbincangkan dan mendapatkan simpati dari netizen karena mereka merasakan apa yang disampaikan oleh Tio itu menjadi bentuk keresahannya Keresahan. mereka dan terasa terwakili gitu. Terasa terwakili, betul. Ketika kemudian menyebut bahwa kenapa sih Pak Presiden ini kok sekarang tuh menjadi CEO MBG gitu. Kita Ya. agak sulit untuk membedakan apakah beliau itu adalah kepala negara atau CEO MBG Betul, gitu. betul. Itu juga banyak banget mendapatkan respon publik dan lebih banyak positif ke Tio gitu. Ketika itu disampaikan, ya ini mau bagaimana nih kondisi di lapangan karena sebetulnya kan soal transparansi, akuntabilitas itu kan. Itu menjadi hal yang sangat penting. Betul. Dan itu yang kemudian dikritik juga oleh masyarakat selama ini gitu, oleh para pengamat, oleh para ahli gizi juga gitu. Jadi di mana nilai gizinya, standarnya gitu, proses pengawasannya. Kemarin aja di Cimahi baru terjadi adanya keracunan dan lagi, betul. 20 orang siswa itu dilarikan ke RSUD Cibabat gitu. Itu karena memang mereka setelah menyantap MBG. Jadi artinya kalau keracunan ini terus-menerus terjadi gitu, kan seharusnya ketika misalnya muncul adanya keracunan ini harus dimitigasi resiko dong. Betul. Sebelumnya gitu kan. Harus ada. Ketika mitigasi resikonya itu lemah, maka sebetulnya yang patut dipertanyakan adalah bagaimana kualitas MBG itu. Apalagi tidak ada transparansi dan akuntabilitas. Ditambah lagi dengan misalnya, ini kok semacam bagi-bagi proyek SPPG misalnya ke partai coklat, atau ke partai hijau, atau yang lain. dan juga ke partai politik gitu. Itu dipertanyakan juga oleh netizen. Apalagi misalnya ada beberapa dewan tuh, ada kemarin saya ketemu dengan beberapa dewan gitu, dan dewan itu hanya pegang 1 atau 2 dapur gitu, itu 1 minggunya itu 40 juta pendapatannya gitu. Itu belum lain-lain kan. Nah, artinya ketika ini menjadi bancakan program di partai politik, oh iya jelas, ini untuk persiapan pemilu 2029 nih. Jadi netizen kita tuh dengan fakta-fakta seperti itu mereka berpikir jauh sekali gitu, padahal yang mau disampaikan mungkin yang mau digambarkan sama netizen kita kan sebenarnya MBG itu sebenarnya proyek yang baik ya, baik ya dalam segi konsep. Di beberapa negara sih itu cukup berhasil ya dijalankan, Singapura misalnya. Tapi kan yang menjadi permasalahan adalah tata kelolanya. Tata kelolanya, betul. Jadi memang yang mereka kritisi atau yang menjadi masalah bagi netizen kita adalah bagaimana MBG ini dikelola gitu loh sebenarnya. Itu yang mereka pengen tahu begitu kan Teh ya. Dan kalau kita lihat dari Word Cloud, di Word Cloud itu kan makan bergizi gratis program pemerintah selalu ada disangkut pautkan dengan pendidikan. Pendidikannya, kenapa? Ini kita lihat Karena di sini ya. Di pendidikan itu gitu ya, banyak sekali publik kita itu merasa bahwa ini program MBG ini menggerus anggaran pendidikan gitu. Berapa triliun anggaran pendidikan yang seharusnya. Yang kemarin akhirnya diklarifikasi diklarifikasi sama Pak Teddy kan, bahwa Pak Teddy bilang di lapangan itu, tapi masyarakat itu udah punya juga gitu draft-draft di mana misalnya berapa anggaran untuk masing-masing kementerian dan yang paling tinggi itu adalah di MBG. Gitu. Itu yang dipertanyakan juga oleh masyarakat gitu. Kenapa? Karena dianggap yang sangat urgent itu adalah
pada kualitas pendidikan, bukan MBG-nya. Oke, kita tahu bahwa stunting di Indonesia juga masih sangat tinggi, apalagi di beberapa provinsi dan kabupaten kota gitu. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan ketika MBG itu justru menjadi program yang diprioritaskan, pada akhirnya itu menjadi disalahgunakan gitu oleh pihak-pihak tertentu. Dan ini kan yang menurut saya juga sangat disayangkan begitu ya ketika itu terjadi, karena jangan sampai berharap ini tuh akan menjadi sesuatu hal yang sebetulnya dianggap oleh mereka jangan-jangan gitu ya, ini tuh berhasil gitu. Tapi oleh pandangan-pandangan masyarakat gitu, ya MBG ini tidak lebih hanya bagi-bagi proyek kekuasaan aja gitu, antar satu elit dengan elit yang lain, satu institusi dengan institusi yang lain untuk persiapan pemilu 2029. Dan tentu harapan publik itu bisa ada evaluasi ya, bisa ada refleksi, evaluasi, dan publik juga mempertanyakan ketika di situ ada hotline tuh untuk pengaduan-pengaduan berbagai hal yang berkaitan dengan potensi-potensi kecurangan, potensi-potensi yang sebetulnya itu bisa menggerus kepercayaan publik terhadap program ini gitu. Tapi tidak pernah ditindaklanjuti secara serius. Itu yang kemudian disayangkan juga oleh masyarakat. Ditambah lagi ketika hari ini dengan secara terang benderang melihat ada beberapa misalnya anak dewan yang dia menikmati hidupnya, ada yang bisa satu keluarga umroh karena pegang SPPG gitu ya, punya dapur lah di sana gitu. Dan itu yang menurut saya hari ini tuh sudah sangat urgent untuk dilakukan evaluasi secara komprehensif. Oke, ada TV MBG misalnya untuk mencegah kanal misinformasi dan disinformasi, tapi tetap sekarang itu karena yang namanya komunikasi itu irreversible, Mas Kris. Jadi sesuatu yang sudah disampaikan ke ruang publik oleh para pimpinannya itu nggak bisa kan ditarik lagi. Tapi itu bisa diperbaiki. Dan menurut saya ini menjadi momentum untuk bisa memperbaiki itu. Jadi jangan sampai nanti ketika Idul Fitri pun MBG masih jalan gitu. Oke. Jadi ini kita menarik ya kalau misalnya kita ngomongin tadi di awal itu perang Amerika Serikat, Israel dan Iran, lalu juga sekarang kita tadi ke MBG, ada banyak sekali emosi-emosi ya, kemarahan, kesedihan, kekecewaan. Tapi untuk pertanyaan terakhir, Teh Neni, dari data-data yang sudah diambil, data-data yang di crawling begitu, kan tadi kita juga melihat ada beberapa komentar gitu ya, komentar-komentar netizen yang menggabungkan kekesalan atau kemarahan mereka soal perang dengan kemarahan dengan MBG. Tapi sebenarnya kalau dari data yang di crawl itu netizen itu saat ini lebih marah dengan perang atau dengan MBG atau keduanya? Sebenarnya kalau kita lihat di beberapa platform berbeda. Kayak misalnya di MBG ini kemarahan paling tinggi itu ada di Twitter. Kalau kita lihat di public emotion ya, ada di Twitter sama di Thread paling tinggi, kemudian TikTok, kemudian YouTube. Jadi kalau kita bertanya kemarahannya antara tadi perang Iran, kemudian Israel dan Amerika, itu paling banyak kemarahannya ada di MBG. Oh, justru paling banyak di MBG ya, marah karena MBG ya? Paling banyak ada di MBG karena publik mempertanyakan soal transparansi dan akuntabilitas. Terus banyak misalnya yang kita tahu ada Pak Natalius Pigai yang itu juga dengan Prof Jainal Arifin Muchtar, Prof Uceng, itu mereka akan saling debat, tapi ternyata pada akhirnya nggak jadi gitu. Terus ada juga sebenarnya komennya banyak lucu-lucu tuh. Ada satu menteri ditaruh tuh dalam satu konten gitu, terus di situ kontennya berbunyi setiap yang bernyawa pasti akan merasakan MBG. Pernah nggak sih? Iya, pernah lihat itu. Karena itu sebetulnya kalau ketika saya crawling data di percakapan media sosial, itu juga mendapatkan exposure dan engagement yang cukup tinggi juga. Iya, betul. Tapi kalau kita bandingkan antara dua tadi, perang dan MBG, jadi pada akhirnya MBG, jadi lucu-lucuan kan? Jadi lucu-lucuan makanya. Kekecewaan yang dikontenkan, betul. Kemarahan yang dikontenkan jadi sebuah yang lucu. Gitu kan? Jadi meskipun di belahan dunia lain ada perang, yang kita juga turut bersimpati, berbelasungkawa dengan terjadinya perang, tapi kita tetap marah dengan bagaimana MBG berjalan sampai hari ini. Jadi kesimpulannya
Jadi seperti itu ya TNI ya. Bahkan memang kan kondisi perang pun dikait-kaitkan dengan MBG. Betul, Banyak banget dikait-kaitkan dengan MBG itu. Dan hari ini ketika kita melihat bagaimana reaksi netizen tuh kalau misalnya ada konten terkait dengan MBG, mereka langsung antusias untuk memberikan komentarnya. Makanya engagementnya itu pasti sangat tinggi. Dan ini menurut saya sudah mencapai tahap krisis yang akut sih. Sehingga pemerintah mau tidak mau harus segera bersikap. Ketika hanya menyampaikan di ruang publik klarifikasi, that's not enough. Karena yang dibutuhkan oleh publik itu adalah fakta, bukan kata-kata. Jadi publik itu melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang disampaikan dan dikatakan oleh pemerintah. Itu kan kadang-kadang bertolak belakang ya, apa yang dikatakan oleh pemerintah dengan kenyataan di lapangan. Itu sangat berseberangan sekali kenyataannya gitu. Dan publik melihat itu ada ketidaksinkronan dan ada jurang pemisah juga bagaimana ketika masyarakat menyampaikan kritik-kritik MBG yang katanya itu akan ditonton oleh Pak Presiden, ya kita juga nggak tahu apakah betul-betul itu ditonton oleh Pak Presiden atau tidak. Itu publik juga mempertanyakan, ini sebetulnya kita bikin konten ditonton nggak ya sama Pak Presiden? Yang katanya kan setiap malam Pak Presiden ya akan menonton konten-konten MBG. Tapi bagaimana mau menonton konten MBG, Pak Presidennya sendiri pulang pergi ke Amerika gitu. Itu banyak banget netizen-netizen kita yang mempertanyakan terkait dengan hal itu. Tetapi saya kira ini udah krisis yang sangat akut tadi, sehingga mau tidak mau ini harus segera diselesaikan dan harus ada solusi konkret lah untuk menuntaskan problematika ini. Yang harus dicari itu adalah bukan hilir dari permasalahan. Kan sebenarnya yang terjadi hari ini soal keracunan, menu yang tidak sesuai dengan harapan, kritik dari masyarakat dan lain sebagainya, itu hanya hilir permasalahan. Tapi hulu dari permasalahan atau akar dari permasalahan ini tuh apa gitu. Itu yang menurut saya harus segera diselesaikan dan dituntaskan untuk kembali publik itu punya trust kepada program-program pemerintah gitu. Oke, menarik sekali tadi TNI sudah menjelaskan. Jadi ya dari sini kita sama-sama berharap bahwa kedepannya MBG bisa memperbaiki segala hal yang perlu diperbaiki agar ya program MBG bisa sama-sama dinikmati. Ada di slide saya yang paling akhir di MBG, konten MBG itu beberapa ada kayak misalnya dari mulut netizen gitu ya. Warga butuh pelayanan administrasi, ada yang tidak mampu beli token listrik seharga 200.000. Nah, ini ramai juga diperbincangkan di media sosial. Kemudian berikutnya ada viral kepala sekolah di Salatiga tolak MBG karena itu udah makanan kondisinya udah benar-benar tidak layak gitu untuk dikonsumsi oleh manusia gitu. Ada skrupnya juga katanya ya. Betul. Dan ini mereka kan sekarang udah nggak ada takut-takutnya juga untuk menyampaikan kritik itu karena untuk kebaikan juga ya, untuk disampaikan kepada pemerintah. Gitu. Oke, menarik sekali TNI bahwa jadi dalam 1 minggu ini di media sosial kita tuh ada banyak sekali percakapan yang pada intinya adalah mengharapkan apapun yang dilakukan oleh pemerintah kita itu dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat, termasuk netizen kita. Terima kasih TNI untuk waktunya, dan berikut kawan tutur edisi Trend Top hari ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe akun YouTube Tutur TV dan juga menonton atau membaca konten-konten kami di tutur.co.id. Saya Christos Suryokusumo, sampai jumpa.